Center Indonesia. Di part kedua tentang tips dan trik bagaimana pembelian kecambah supaya tidak tertipu, kita akan membahas tentang pelabelan tanda di kecambahnya. Sekarang mulai beberapa tahun ke belakang itu sudah kecambah PPH, kecambah kelapa sawit itu sudah memiliki tanda air di dalam cangkang kecambah itu sendiri. Sehingga yang harus dipahami bahwa sekarang juga banyak penipu ataupun para oknum yang melakukan penipuan pembelian kecambah adalah dia masih melabelkan lambang baik PPKS ataupun mungkin produk-produk yang lainnya. Dengan bedanya ada pada tanda itu sendiri. Mungkin kalau masyarakat yang awam mungkin kurang paham, semakin jelas semakin bagus. Padahal tanda dari produsen-produsen itu tidaklah semengkilap itu, karena tanda itu akan ketika berkayak di dalam kondisi yang agak kering, maka dia tidak begitu kelihatan, tapi begitu dia kena air dia akan tambah kelihatan. Dan tanda ini tidak akan hilang sampai dia terlepas dari kecambah di pembibitan itu sendiri. Maka tandanya adalah tanda permanen yang sudah menggunakan bahan yang relatif permanen, yang dia tidak akan hilang, tidak akan mudah hilang. Kemudian pembelian kecambah ini jangan pernah di dalam sebuah outlet-outlet yang tidak resmi. Contohnya ada kemasan seperti kemasan susu atau kemasan apa yang ini per 200 ini harganya kok murah sekali. Sekali lagi, para produsen atau para perusahaan yang mengeluarkan kecambah ini sudah mengalami riset yang panjang, maka di dalam sistem pengemasannya itu nggak akan pernah fals, tidak akan pernah salah. Bahwa kecambah yang biasanya pengemasannya abal-abal itu adalah menggunakan kardus kecil kayak kotak susu itu, kemudian dimasukkan plastik tanpa pengaman. Itu adalah hal yang sangat aneh sekali. Maka itu wajib diwaspadai, apalagi dengan menggunakan kotak-kotak kecil beli di toko pertanian. Sekali lagi, belilah di outlet yang resmi ataupun kepada pihak perseorangan atau CV atau perorangan yang sudah ditunjuk oleh perusahaan kelapa sawit yang memiliki hak untuk memasarkan hal itu. Dan yang selanjutnya, yang paling nggak kalah penting adalah di dalam penerapan jangan sampai ketipu adalah seperti ini. Di dalam pertumbuhan kelapa sawit itu ada mekanisme pertumbuhan yang sering terjadi seperti ini. Tadi yang di part pertama sudah saya bahas, jangan katanya datangi kelapa sawitnya. Kalau kecil seperti ini akan mudah melihatnya, sekali lagi dihitung, jangan pernah tidak dihitung. Kemudian legalisasi yang sudah jelas, maka di-compare dengan jumlah kecambah ataupun bibit yang ada di dalam sini. Lah, bagaimana ketika bibitnya dia sudah besar? Ketika dia bibit sudah besar atau bibit sudah tanam, sekali lagi tanyai dokumentasinya. Dokumentasi form-formnya seperti apa, percobaannya apa. Jangan pernah bahwa kita bicara katanya Yangambi atau katanya Ekona, katanya TN dan sebagainya. Jangan, lihat dokumentasinya. Dan tidak bibit bersertifikat itu artinya bahwa dia sudah memiliki keseragaman bibit. Jangan pernah kita membeli bibit yang keseragamannya dipertanyakan. Misalnya, ketika kita berada di lapangan, di lahan kelapa sawit seperti ini, kemudian ditumbuhkan dalam pre-nursery, ini umurnya adalah 20 hari per hari ini. Jika dia kondisinya seperti ini, maka dia umumnya adalah rata. Lah, begitu kita melihat kecambah juga sama. Ketika kecambah itu tidak rata, itu harus dipertanyakan legalisasinya. Maka biasanya kecambah itu harus rata, baik dari ukurannya, kemudian panjang plumulanya dan panjang radikulanya, sampai ke pertumbuhan di kelapa sawit pun di sini adalah rata. Kalau mungkin hanya 1% saja, misalnya dia kerdil atau sampai 3% mungkin dia terpuntir dan sebagainya, mungkin bagian bawaan dari genetik yang sudah ada tanda-tandanya dari dini. Namun kalau dia ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah, pertanyakan itu di bibitannya. Dari mana bibitnya ini ditanam dan asalnya seperti apa. Itulah kejelian kita di dalam part kedua ini, jangan sampai tertipu pembelian kecambah ataupun bibit yang katanya bersertifikat atau yang sudah legal dari perusahaan yang sudah mengeluarkan kecambah ataupun yang sudah bersertifikasi, namun kenyataannya adalah abal-abal.
hati-hati para planter semuanya, bahwa investasi yang besar di dalam pembibitan ini harus diimbangi juga dengan kebenaran bibitnya. Jika kita tidak pengen zong di akhir cerita 25 tahun mendatang, pastikan kebenarannya dan jangan sampai tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika kurang lengkap, hubungi teman-teman yang memiliki yang sebagai outlet resmi di kecambah itu, di pemasaran kecambahnya, atau silahkan komentar dan di YouTube ini. Semoga nanti bisa kita satukan persepsi, hanguskan abal-abal atas nama legalisasi. Kalau memang mau nanam yang abal-abal atau misalnya pengen nanam kentosan, sah-sah saja, silakan saja, itu pilihan orang untuk menanamnya. Segala resiko ditanggung oleh para planter dan para petani semuanya pastinya. Namun jangan pernah kita mengeluarkan dana yang sudah besar, yang kita ingin yang bersertifikat, kenyataannya adalah sertifikatnya abal-abal. Maka hancur karena penipu atau oknum yang jual abal-abal, kita satukan, kita naikkan prestasi kelapa sawit Indonesia dengan bibit yang bersertifikat. Terima kasih, salam planter Indonesia.